Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa memandu Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Rasanya bahagia sekali kawan bisa kembali menyapa Anda sesudah juga menghirup udara sejuk pagi hari ini. Masya Allah, nikmat mana yang kau dustakan. Terlebih kita tadi malam juga baru diistirahatkan begitu ya. Dan pagi hari ini alhamdulillah diberi waktu kembali. Mungkin beberapa di antara kawan yang hari ini atau pagi ini belum sempat istirahat juga nanti diberi waktu ya untuk melanjutkan menikmati waktu istirahat. Dan pagi hari ini kita sudah ketemu dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu sekarang itu yang betul mahal ya. Masya Allah. Sehat ini. Iya Ustadz. Sekarang itu sehat itu segalanya ya Ustadz ya. Kita punya harta banyak, tapi kalau tidak sehat ya buat apa begitu ya Ustadz ya. Ya makanya sekarang itu kita wellness, kesehatan gitu ya Ustadz ya. Nah ini supaya sehatnya kita Ustadz tidak hanya sehat fisik saja, tapi juga spiritual kita. Dalam Islam itu tuntunannya seperti apa ya Ustadz Umar? Selengkapnya monggo bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya kawan, saya kira ini sangat menarik dialog kita, dialog Fajar pada pagi hari ini yang segar. Masya Allah. Kita bisa menghirup udara yang sejuk, yang segar ini. Nah, ini adalah karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini dengan tema yaitu spiritual wellness dalam ajaran Islam. Ya memang mungkin belum banyak di antara kita yang mengerti atau pernah mendengar tentang apa itu wellness. Mungkin sebagian ya, kecuali orang-orang yang memang berkecimpung di bidang kesehatan atau di bidang psikologi. Ini banyak yang sudah sangat paham dengan istilah wellness ini. Ya, wellness itu kan segala proses menjaga atau mencapai kondisi sehat yang menyeluruh secara fisik, mental, dan emosional. Jadi yang dimaksud sehat itu bukan hanya sehat fisik saja, tetapi memandang yang namanya sehat itu ya satu kesatuan dalam diri manusia itu. Ya fisiknya sehat, mentalnya sehat, dan emosionalnya, psikologinya, ya kira-kira begitu, gampangnya, itu sehat. Nah, itulah yang dimaksud dengan wellness itu. Nah, saya kira kawan, ini sangat penting sekali, apalagi dalam suasana yang sekarang ini musim hujan ya. Musim hujan. Kemudian juga cuacanya kadang-kadang satu saat panas tiba-tiba hujan. Betul, ini harus kita jaga kesehatan kita. Tapi sekali lagi yang dimaksud sehat di sini bukan hanya sehat fisik saja, tapi juga memandang wellness ini memandang sehat dari sisi spiritualnya, emosionalnya. Nah, maka wellness itu memandang, memberikan pelajaran kepada kita bahwa cara memandang sehat itu ya sehat mental, sehat sosialnya, budaya, dan spiritualnya. Nah inilah memang Islam mengajarkan begitu. Jadi fisik itu penting kita jaga, tetapi hati, spiritual, hubungan dengan masyarakat itu sangat penting.
Jadi satu kesatuan. Nah, ini sekarang berkembang ya di WHO sendiri juga. WHO dan kemudian juga Kementerian Kesehatan kita juga mendefinisikan yang namanya sehat itu bukan hanya sehat fisik saja, tapi juga sehat spiritualnya, sosialnya, mentalnya, sehingga dia semuanya bisa beraktivitas secara normal di masyarakat. Nah, itu agar supaya kita di dalam menjaga kesehatan yang lengkap tadi itu juga ada nilai-nilai spiritual yang bisa menumbuhkan efek atau hasil dua hasil ya sehat, tetapi juga sekaligus mendapatkan pahala. Nah, ini yang terpenting, Mbak Ayu. Jadi ya berusaha sehat tapi sekaligus juga mendapatkan pahala. Nah, ini karena memang Islam itu kan selalu begitu ya. Dari segala sesuatu, aktivitas yang memang baik, kemudian diniati dengan niat yang baik, maka itu akan mendapatkan dua. Masya Allah. Manfaat untuk dirinya secara langsung, tetapi juga mendapatkan pahala. Nah, kawan, maka mari kita dasari ketika kita menjaga kesehatan fisik dan non-fisik tadi itu, lalu kemudian juga diniati dalam rangka untuk menjalankan perintah-perintah Allah untuk menjaga kesehatan ini, maka dia akan mendapatkan dua, yaitu sehat fisiknya, sehat secara sosialnya, tetapi juga secara vertikalnya, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena memang spiritual itu berhubungan dengan sifat kejiwaan atau rohani yang meliputi keyakinan terhadap suatu kepercayaan yang menjadi kekuatan pendorong dalam jiwa seseorang. Jadi memang spiritual itu kan sifatnya tadi sebagai pendorong ya. Jadi kalau kita mau sehat, ingin sehat, kita ikhtiar untuk meraih kesehatan itu, lalu kemudian didorong oleh keyakinan spiritual kita bahwa ini adalah memang dianjurkan dan diajarkan, diperintahkan untuk menjaga kesehatan itu. Ada nilai spiritualnya. Nah, ini akan mendapatkan dua-duanya, yaitu sehat lahir, batin, sekaligus mendapatkan pahala. Ini kan nikmatnya begitu ya bagi umat Islam ini. Betul, Ustaz. Nah, maka spiritual wellness itu berarti hidup dalam keseimbangan yang sempurna antara tubuh, akal pikiran, dan jiwa manusianya itu. Nah, kawan, spiritual wellness ini merupakan ikhtiar kita untuk meraih kebahagiaan, bahagia, damai, hidup yang harmonis, hidup dalam kepuasan, sejahtera, yang didasari oleh spiritual, yang didasari oleh nilai-nilai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang membedakan ada orang di luar sana, dia berusaha untuk sehat, tapi tidak ada spiritnya, tidak dikaitkan dengan Allah. Nah, ya dia dapat sehat saja, tidak mendapatkan nilai-nilai pahala. Tapi bagi kita umat Islam, apapun yang kita lakukan, ya silahkan, kita sangat bagus ya untuk menjaga bagaimana berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita ini. Tetapi di dalam jiwa spiritual kita itu langsung dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka akan mendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh dan ada nilai-nilai spiritualnya. Apalagi kawan, di tengah situasi kehidupan modern seperti sekarang ini, yang ditandai dengan perubahan sosial, budaya yang sangat cepat, persaingan sangat ketat. Ya Mbak Ayu ya, sekarang ini persaingan untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan
kedudukan Ya, dan betul. seterusnya. Wah, persaingannya sangat ketat sekali. Gesek sana, gesek Gesekan sini, sana, gitu betul gesekan Ustaz. sini. Ya Allah. Kemudian belum lagi perubahan-perubahan sosial. Dulu tidak ada gadget, Betul. sekarang dengan adanya gadget, informasi semua masuk. Dan yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan tidak baik itu terus setiap detik itu ada di gadget kita itu. Ya, Contohnya Masya Mbak Ayu, Allah. Betul. yang namanya iklan judi online. Wah, itu Masya ya. Allah. Betul Ustaz. Ya Allah, makanya sekarang menyasar di mana-mana Di yang mana-mana ada, namanya betul. judi online itu, yang pegawai negeri, yang TNI, yang ya anak-anak muda, yang mahasiswa, semua terpapar. Bukan semua maksud saya, Ya, akan melihat terpapar banyak ya. yang terpapar oleh Betul. ya perubahan sosial yang namanya judi online itu. Padahal sudah sangat jelas judi online itu sangat merugikan dirinya, keluarganya, dan bahkan di mana dia tempat bekerja itu Iya. terganggu karena terjangkit atau terpapar oleh judi online ini. Nah, ini adalah perubahan-perubahan sosial yang kita jika tidak disiapkan diri kita dengan yang disebut menyiapkan spiritual wellness tadi itu, kesehatan jiwa dan raga, maka akan terpapar dan terganggu oleh perubahan-perubahan itu. Maka sangat disayangkan sekali, banyak sekali kejadian-kejadian anak berani sampai di keluarganya itu ya, sampai bertengkar dengan orang tuanya, bahkan sampai membunuh yang terbaru itu antara Ustaz. suami istri, Astagfirullah. dan banyak kasus-kasus yang seperti itu. Itu bagian dari karena tidak tahan dalam situasi perubahan, maka kemudian lemah spiritual wellness-nya itu. Astagfirullah. Nah, belum lagi juga perkembangan ekonomi makro yang sampai sekarang ini juga masih, walaupun terus diusahakan agar semakin baik, tapi juga dampaknya masih kita lihat. Berita-berita kemarin, daya beli masih belum kuat dan seterusnya. Ini kan berpengaruh terhadap keluarga. Nah, maka sangat diperlukan ketahanan yang disebut dengan spiritual wellness tadi, yaitu jiwanya kuat, kesehatannya, sehat jiwa dan fisiknya, kemudian dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, maka kawan, untuk meraih agar supaya kita mendapatkan spiritual wellness tadi itu, maka ada yang harus kita jaga ya, ada beberapa dimensi. Ada dimensi fisik. Apa itu dimensi fisik? Yaitu menjaga dan mengelola tubuh agar selalu dalam keadaan segar bugar, memiliki daya tahan tubuh yang handal. Nah, ini kan semua orang pengen begitu ya. Iya, betul. Bagaimana daya tahan tubuh kita ini supaya handal, segar, dan bugar. Nah, maka ikhtiar yang harus dilakukan ada olahraga. Nah, maka ketika olahraga niati bahwa ini dalam rangka menjaga tubuh. Kalau tubuhnya sehat, maka ibadahnya kenceng kuat gitu kan ya. Tapi kalau tubuhnya nggak kuat kalau fisiknya loyo, mau sholat ya aras-arasen, Astagfirullah, betul. Mau silaturahim juga aras-arasen gitu kan. Kalau fisiknya tidak sehat, maka olahraga teratur, istirahat cukup dan berkualitas. Kemudian yang terpenting lagi adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan yang halal. Masya Allah, ini penting. Dan Nabi mencontohkan agar supaya kalau makan tidak berlebih-lebihan. Jadi porsinya, ini angel lebih ini Mbak Yu ya. Apalagi kalau sesuai ini ya lawuhnya ya Ustaz. Masya Allah. Apalagi kalau di ada jamuan-jamuan gitu ya. Waduh, nikmat, lupa dunia kadang Ustaz. Jadi maka kawan, harus kita jaga dimensi fisiknya, yaitu fisik dilatih dengan berolahraga sesuai dengan olahraga pun harus diatur. Kalau usianya sudah 60 kayak saya begini ya janganlah sepak bola gitu kan. Ya Allah, iya Ustaz. Masya Allah. Jadi olahraga harus disesuaikan dengan usianya. Kalau sudah usia-usia
lanjut, ya disesuaikanlah olahraga yang tidak kompetitif, tidak ada unsur kompetisinya, tapi yang ringan-ringan dan menyenangkan. Masya Allah. Kemudian yang harus kita jaga lagi adalah dimensi intelektual. Gimana kita harus selalu menambah ilmu? Nah, dengan menambah ilmu itu maka hidup ini sehat. Karena apa? Selalu hidup pikirannya. Selalu hidup menganalisis perkembangan-perkembangan yang ada. Ilmu tentang kaitannya dengan ilmu akhirat tentu saja itu harus diutamakan, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hidup di dunia ini. Ya, yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pekerjaannya, spesifikasi pekerjaannya apa, maka harus terus-menerus ditingkatkan kualitas ilmunya. Maka dengan ilmu itu akan menjaga, membantu spiritual wellness tadi. Berikutnya ada dimensi emosional, yaitu selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu yang dikarunikan Allah kepada dirinya. Jadi husnudzon selalu kepada Allah. Itu akan membawa ketegaran, kebugaran kita dalam mengarungi hidup ini. Tapi kalau kita selalu nelongso, mengeluh, khawatir gitu ya Ustaz. Nah ini istilahnya itu apa Mbak Ayu? Negatif ya. Oh iya. Selalu negatif, jadi energi negatif energinya yang diinikan, maka juga akan kembali kepada diri kita, tidak ada optimisme di dalam hidup ini. Jadi dimensi berikutnya yaitu dimensi emosional. Berikutnya adalah dimensi emosional, membangun hubungan yang baik, harmoni, peduli antar sesama, berkontribusi positif, menghindari konflik dan perselisihan. Nah, untuk menjaga agar supaya kita wellness, ada dimensi sosial yang harus kita jaga, yaitu bagaimana membangun tetangga kanan kiri bagus, antar kawan di tempat bekerja bagus, harmoni dan peduli terhadap sesama. Itu menumbuhkan, ajaran Islam mengajarkan begitu, itu akan menambah wellness-nya. Tentu dimensi spiritual. Ya, semakin dekat kepada Allah. Karena dalam Al-Quran kan disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu ketika berzikir kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi resep Islam ini luar biasa. Jadi kalau kita supaya hatinya tenang, hatinya tentram, banyak-banyaklah ingat Allah, sebut nama Allah, berzikir, membaca kalimah-kalimah thayyibah. Itu akan menambah atau berkontribusi di dalam kesehatan wellness kita ini. Nah, berikutnya dimensi finansial. Ya, harus dijaga keuangannya. Ya, Masya Allah, betul Ustaz. Ini ya tidak terlalu kikir, tapi juga tidak terlalu foya-foya. Nah, Islam mengajarkan seperti itu. Senang bersedekah, itu kalau bersedekah hati menjadi tenang karena apa? Karena kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi kita dituntut untuk bekerja seprofesional mungkin, tetapi dari hasil bekerja itu jangan hanya dinikmati sendiri, disedekahkan. Dengan sedekah itu akan membawa kenikmatan. Dengan kenikmatan itu maka akan membantu menjadikan hidup kita wellness, sehat batin dan lahir. Masya Allah. Nah, kawan, ada seorang pakar psikologi namanya Pak Rianto mengatakan begini, kunci kesehatan mental itu ada dua, yaitu bisa menerima kenyataan dan bisa membedakan antara kenyataan dan kebenaran. Nah, ini namanya ilmuwan biasanya agak dalam ya renungannya. Yaitu, saya ulangi lagi, kunci kesehatan mental itu ada dua, yaitu bisa menerima kenyataan dan bisa membedakan antara kenyataan dan kebenaran. Maka seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan akan susah untuk tenang dan selalu gelisah dalam hidupnya.
Maka dalam agama, bentuk sederhana dari menerima kenyataan yaitu bersyukur. Maka dimensi berikutnya agar kita wellness, hidup ini harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan diskusi pagi hari ini bisa menyongsong hidup kita dengan sehat, amin, spiritual, lahir dan batin, amin, sehingga ya ibadah Rabbal kita alamin. semakin kenceng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat, kawan, bisa membuat kita ini semakin memperhatikan tadi ya beberapa dimensi yang sudah disebutkan oleh Ustadz Umar. Ada dimensi sosial, ada finansial, kemudian banyak sekali. Semoga kita bisa meningkatkan tidak hanya sehat fisiknya saja, tapi juga sehat hati, batin, lahir semuanya ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.